Pembongkaran rumah gubuk di atas tanah makam keturunan asli Tionghoa di kawasan Kecamatan Neglasari menuai kontroversi. Pasalnya pembongkaran rumah gubuk tersebut dilakukan lantaran adanya beberapa keluarga pemilik makam yang merasa keberatan, dikarenakan sudah beberapa tahun ini makam keluarganya hilang tertimpa oleh banyaknya tumpukan sampah. Ironis, hilangnya puluhan makam keluarga asli Tionghoa ini diduga adanya oknum yang tidak bertanggung jawab dengan sengaja menjadikan area pemukiman makam tersebut untuk pembuangan sampah. Keluarganya Pak, di sini ada berapa makam keluarga yang punya Bapak? Oh, ini makam keluarga ya? Tapi sebelumnya sudah tahu Pak mengenai makam keluarga Bapak ini dijadikan Bikin tempat pembuangan sampah? Pembuangan sampah? Tahu, tapi penelitiannya nggak ngerti. Bapak Pak, setelah Bapak melihat makam keluarga Bapak dijadikan sampah seperti ini. Tempat sampah Pak? Emang nggak senang aja. Aturan keluarga saya tiap tahun diurus sama saya bakal jarang. Udah 4 tahun nggak jarang orang tua. Gara-gara makam ini dijadikan tempat sampah? Iya, tapi udah nggak tahu ketahuan kuburannya ada di mana. Jelaskan Pak, bagaimana perasaan Bapak saat Bapak mengetahui bahwa makam keluarga Bapak diuruk sampah seperti ini oleh oknum yang tidak bertanggung jawab? Kalau saya pendapat saya mending balik kembali lagi. Jadi setiap tahun tuh saya bisa. Kalau dari perasaan Bapak sendiri sebagai pihak keluarga sedih nggak sih Pak? Oh sedih lah, terang saya datang ke sini, mana keluarga saya, makamnya di mana. Sudah berapa lama Pak diuruk sampah seperti ini? Sejak, udah lama sih ya, saya juga ada kali baru sekitar 10 tahun. Bapak tahu siapa yang ngurusnya siapa? Nggak tahu lah itu. Memang waktu itu orang tua saya yang pengurus Pak. Lalu kelanjutan orang tua saya pengurus untuk mata. Jadi kakak saya kelanjutannya. Tapi Bapak tahu nih jumlah makamnya totalnya? Tahu. Emang itu jumlah makamnya hampir 37 tertutup sampah. Diuruk sampah ya Pak ya? Iya. Sudah berapa lama Pak? Ya sudah lama juga sih. 2009 ya? Bang, bisa dijelasin nggak mengenai bangunan? Terus bangunan itu di mana adanya? Kalau bangunan itu namanya. Ya sebutin aja nggak apa-apa. Ya bangunan itu yang ada Oda di sini adanya letaknya menurut saya ada di sini. Memang sebelah di sini mungkin ada makam di bangunan Ibu Said ini. Makam sebelah sini pun ada makam. Ini 4 makam. Iya, depan itu juga bangunan juga ada di mari depannya Said. Ada berapa gubuk yang dibangun sama Jarod Said? 3. Iya, 3 gubuk. Tapi tuntutan yang dia buat di persidangan ada 6. Sebetulnya ada 6 jadi. Iya. Ini nih, di sini 1 juga sama, cuman tiganya berandengan di sini. Di sini ada 2, ada 5, ya semuanya 5. Berarti jelas dia berdiri di atas tanah makam. Ya ini makam. Jadi tanah makam ini dia, tanah makam. Dari dulu juga tanah makam. Dari orang tua saya, waris sama Cina ini, cuman kepercayaan ke orang tua saya. Jadi orang tua saya menutup mata, kakak saya mengurusnya. Jadi orang tua kakak saya sudah lama mengurus tutup mata ke saya. Jadi gini, terkait dengan penggusuran unit 2 yang berdekatan dengan TPA Kucing adalah dasarnya surat permohonan dari warga, yaitu dari 4 kelurahan, yaitu Kedaung Besar, Kedaung Baru, Neglasari, sama satu lagi dari kelurahan ya, Mas Yomi kemarin, Mekarsari. Nah, atas dasar itulah kita melakukan pembongkaran atau lingkungan hidup. Itu pun kami melakukan koordinasi dulu, itu dengan Babinsa, Babinmas, terus dengan tokoh masyarakat yang memang sudah melakukan surat itu kepada wali kota. Nah, dari situ kita juga mengadakan rapat berulang-ulang kali dengan tim, itu termasuk Ranti, Kota Tangerang, terus dari kecamatan, dengan kelurahan juga kita koordinasi terkait dengan tanah yang sebenarnya ini tanah siapa. Dan kita juga koordinasi lagi dengan bagian aset, bahwa tanah yang kita miliki adalah batasnya mana. Nah, setelah kita mendapatkan bukti-bukti atau penjelasan dari beberapa tokoh masyarakat, termasuk juga dari aset, dari kelurahan, nah kita baru melakukan pemberian surat kepada mereka untuk segera mengosongkan, karena aktivitas yang mereka lakukan adalah pembuangan sampah dari luar kota Tangerang. Itu ada dari Tangsel, ada dari Jakarta Barat, ada juga yang dari Serpong. Nah, karena sudah mengganggu aktivitas tersebut, makanya secepatnya lah kami selaku aparat Dinas Lingkungan Hidup melakukan pembongkaran itu. Nah, sebelum pembongkaran kita juga memberikan surat selama 3 kali berturut-turut. Ya,
pemberitahuan pertama, kedua, ketiga, nah 4 langsung eksekusi. Nah gitu. Nah dari situ pas hari haknya kita juga menggelar dulu dengan Polsek Neglasari, dengan Koramil, terus Babinsa, Babinmas, kita melakukan apel bersama sebelum melakukan penggusuran gubuk-gubuk yang ada di sana. Nah setelah kita apel, kita juga melakukan penggusuran sampai ke sana. Hari pertama mereka minta waktu selama 3 hari untuk mereka bongkar sendiri. Akhirnya kita juga memberikan surat permohonan itu, mereka juga ikut tanda tangan beberapa orang untuk kita tidak langsung hari itu dibongkar. Nah begitu kita ke sana lagi sesuai dengan permohonan 3 hari, akhirnya karena belum dibongkar juga, akhirnya kita bongkar secara paksa karena memang itu sudah mengganggu tata tertib lingkungan di situ, karena banyak warga yang mengeluh terkait dengan pembuangan yang dilakukan oleh teman-teman yang mengungsi di situ, karena memang notabene di situ tuh kebanyakan bukan warga Neglasari atau mereka itu kebanyakan pembunuhnya itu dari luar kota tangga. Dari warga mana? Warga mana aja, Pak? Itu ada yang dari Menes, ada Malimping, ada juga dari Indramayu. Gitu. Setelah kita proses ke sana itu, nah mereka itu bikin gubuknya rata-rata di atas kuburan, kuburan non Muslim ya, atau kuburan keturunan Tionghoa gitu. Nah pada saat itulah kita melakukan penertiban, dan itu pun disampaikan oleh beberapa RW, RW Kimsang salah satunya sebagai tokoh masyarakat di situ yang sangat memohon ke kita untuk melakukan penggusuran itu. Pak, bisa dijelaskan Pak mengenai gugatan dari pihak penggugat ya? Dan Jarod Said sebenarnya dia minta kerugiannya berapa itu, Pak? Ya memang Jarod Said itu minta gugatan yaitu untuk bangunannya minta 600 juta, kalau nggak 1,2. Terus untuk non materinya 1 triliun. Itu kan hal yang tidak mungkin karena kan setelah kita telusuri bahwa kan dasarnya katanya dia memiliki alas hak, ternyata setelah kita cross check ke kelurahan, ke kecamatan, ternyata alas hak yang mereka miliki itu tidak terdaftar di kecamatan Neglasari. Itu pun suratnya sudah keluar dari camat Neglasari. Saat ini proses persidangan sudah berapa kali sidang, Pak? Ini kurang lebih udah hampir 10. Nah besok tanggal 18 kita akan melakukan sidang lapangan. Mudah-mudahan dengan sidang lapangan besok ini adalah titik terakhir bahwa kita melakukan penelusuran ini adalah ada dasarnya, dan mereka juga menduduki lahan itu adalah lahan yang berdiri di atas kuburan. Kalau memang teman-teman media tidak kurang puas atau kurang ini, silahkan saja cross check kepada masyarakat yang ada di wilayah itu. Misalnya ada ahli waris kuburannya, ada pengurus kuburan, ada juga Pak RT, Pak RW, mungkin saja dengan Pak RW Kimsang sebagai tokoh masyarakat di situ. Bisa ditanyakan langsung nanti dengan para ahli waris yang memang kuburannya sudah terkubur oleh sampah. Kurang lebih ada 37 kuburan yang hilang, yang sudah terpendam oleh sampah oleh kegiatan yang dilakukan oleh teman-teman yang oleh Jarod Said dan CS lah misalnya gitu. Di sisi lain Mandor Said membantah bahwa dirinya tidak pernah menghilangkan puluhan makam keluarga keturunan Tionghoa selama rumah gubuk itu masih berdiri di area perbatasan tanah milik TPA Sampah Rawa Kucing Neglasari. Pada saat itu LH pernah melayangkan surat untuk cari batas aset, jadi itu. Tetapi saya pada saat itu tidak menerima surat, yang menerima yang ada di situ, begitu. Nah satu, kedua, saya nggak tahu sama sekali bahwa itu mengarahnya pelatahan ke rumah, gitu. Nah disitulah saya tanda tanya, katanya mau mau bikin mencari aset batas pemerintah, aset tanah pemerintah kan begitu. Nah ternyata akhirnya meluas ke perataan bangunan, sedangkan yang diratakan itu bangunan saya tanahnya boleh beli dari almarhum Haji M. Yusuf. Yang bunyinya pelepasan hak, salah dan tidak itu mah kan adanya di pihak atas nama Haji M. Yusuf. Saya cuma hanya beli, benar atau tidaknya itu surat itu yang tanggung jawab kan adalah almarhum Haji M. Yusuf, kan seperti itu. Gitu. Nah ketiga, terkait kuburan keturunan yang menghilangkan yang sebenarnya itu bukan saya. Nah itu pada saat dia membuat proyek, nah
beko proyek lah yang memotong, yang menggali, meratakan dalam pembatasan tersebut. Perbatasan tersebut itu. Dan juga dia katanya alasan dia, baik pun tidak alasan, dia memang buang lewat situ. Jadi diratakan dulu sama dia, digali. Kapan itu, Cing? Tahun berapa? Pada saat itu perkiraan tahun berapa ya? Saya nggak jelas ingatnya ya. Nah, kira-kira berapa tahun? Perkiraan ya, pokoknya 4 antara 3 tahun. Perkiraan ya. Saya karena pada saat itu tidak menyatat. Gitu, tidak menyatat tahun sekian, bulan sekian, harinya pun saya tidak tahu. Yang jelas pada saat dalam proyek itu, nah kuburan digali oleh dia. Saya tanya kok kesini, itu saya udah izin, katanya minta digali titiknya ini. Oh silahkan aja. Pada saat itu kan saya makan karena pemerintah yang berbicara, ya sudah. Saya mah tidak angkat komentar lagi gitu Pak. Berarti selama ini Encing tidak menerima kan mengenai tidak itu terima saya kalau dibilang saya menghilangkan kuburan, kan gitu, atau menggali kuburan, atau bagaimana lah bahasanya saya merusak atau bagaimana, saya tidak terima. Berarti saat Encing posisi menempatkan lokasi tersebut memang sudah banyak tumpukan sampah. Sudah banyak tumpukan sampah, kan gitu. Nah, yang buang sampah pun bukan artinya saya, masyarakat Kedong Wetan antara Kedong Baru dan Neglasari, gitu, campur aduk. Nah itu sampahnya dari mana itu? Sampahnya, ya kalau sampah ya saya tidak mengerti ya, sampah dari mana aja udah. Dari Pemda pun ada, dari luar pun ada, kan gitu. Pernah masanya dia ke inian karena nggak bisa buang di lokasi dia, akhirnya buang ke tempat masyarakat yang ada di situ. Sering, bukan sekali 2 kali. Nah, setelah 2005 kemudian dapat sebulan 2 bulan, ya saya bangun, begitu. Bangun pun saya pakai uang utang pinjam karena saya pengen punya tempat tinggal, kan gitu, tempat tinggal buat usaha, ya buat tidur, kan bahasa seperti itu. Nah, begitu tiba-tiba diratakan, tidak ada konfirmasi, tidak ada panggilan kepada saya, kan begitu. Ya maksud saya bagaimana caranya, kan gitu. Ini karena tanah mau dipakai, bla bla bla. Ini mungkin saya sangat mengerti kalau dipanggil dulu mah, kan begitu. Ini mah tiba-tiba saya tahunya udah diratakan, nah seperti itu tanpa ada surat melayang ke saya. Nah, saya surat apapun saya belum pernah menerima ke tangan saya. Kalau harapan Cing seperti apa sih mengenai pembongkaran tersebut yang dilakukan oleh pihak DLH Kota Tangerang? Ya harapan saya dari awal sampai sekarang sebetulnya hanya minta keadilan dari pemerintah. Bukan dalam arti saya nuntut pemerintah, bukan. Kalau saya nuntut pemerintah nggak akan menang. Saya nuntutnya artinya begini, yang terjadi di pemerintah ini, dia menyalahkan aturan dan menyalahkan wewenang, itu aja saya melawannya. Gitu, jangan dia mentang-mentang, dia gua sebagai orang pemerintah, jadi seenaknya, saya nggak mau begitu, gitu. Alasan dia, itu saya ratakan rumah-rumah itu adanya berdiri di titik tanah pemerintah itu. Artinya berdekatan dengan banyak tumpukan sampah. Begitulah kira-kira. Nah, makanya begitu diratakan sekarang di panel ikut garis kuburan ke sana. Nah, sampah yang di tengah sekarang ditarik ke sini, diuruk tuh. Yang tadinya tanah rata, ya tanah asli, sekarang ditarik sampah yang tinggi di tengah ditarik ke sini, diratakan. Sekarang udah kelihatan tanah rata lagi, gitu. Kelihatan sampah. Mengenai transaksi jual beli dari Haji Yusuf itu, Cing sudah tahu belum mengenai tanah wakaf atau mekanismenya seperti apa? Kalau pengakuan almarhum Haji Yusuf, ya di situ ada di peta urat orek biaya, itu mutlak Haji tanah M Yusuf, gitu. Makanya saya walaupun bagaimana, ya saya berani artinya mengeluarkan uang dengan catatan pada tahun sekian saya mau pengen punya tempat tinggal, itu aja. Walaupun itu bahasanya mau tanah garapan, tanah apa, yang penting saya udah ada izin lah, bahasanya seperti itu. Bukan samina-mina saya, berarti udah ada yang tanggung jawab, begitu Pak. Oke, cukup.